Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas satu pertanyaan ya. Kalau sekarang ini kan memang masih situasi PPKM ya. Jadi kadang-kadang nanti kalau misalnya memang harus kerja di rumah, kita perlu yang namanya printer. Meskipun nggak sering ngeprint, tapi kadang-kadang kita perlu ngeprint juga. Dan kita butuh satu printer yang bisa dipakai buat work from home atau WFH. Jadi mungkin printer ini memang nggak setiap hari dipakai dan juga mungkin hanya seminggu sekali tergantung nanti dari apa yang teman-teman butuhkan untuk dicetak. Ya, jadi kesimpulannya adalah cari printer yang buat WFH, nggak perlu ngeprint setiap hari dan juga jarang dipakai. Ya, kira-kira printernya apa nih? Ya, yang nggak gampang kering. Yang nggak gampang kering apanya? Tintanya yang nggak gampang kering karena jarang dipakai. Dan printer ini ditujukan untuk penggunaan di rumah, ya. Nah, saya selalu kasih rekomendasi itu adalah yang namanya 3M. Ya, di sini 3M. Artinya apa ini? Murah, harga printer, ya, artinya harga printernya terjangkau. Murah juga, harga cartridge atau tintanya. Dan juga murah cost cetak atau biaya cetak per lembar. Ya, ini yang selalu saya rekomendasi dan ini wajib. Jadi nggak bisa nih kalau cuma murah harga printernya atau murah harga cartridge tintanya, tapi biaya cetaknya mahal, itu nggak termasuk. Jadi syaratnya adalah harus 3M, murah semuanya, murah harga printernya, artinya harga printernya terjangkau dibandingkan dengan beberapa merek yang setara. Ya, murah harga cartridge atau tintanya. Jadi teman-teman pakai printer itu butuh tinta. Kalau kita beli motor kita butuh bensin. Karena printer itu nggak bisa cetak kalau nggak ada tintanya. Nah, cartridge-nya atau tintanya ini harus murah. Supaya apa? Teman-teman juga nggak rugi, nggak boncos. Beli cartridge tinta yang harganya sampai 200.000, 300.000. Itu udah istilahnya zaman dulu, jadul. Orang-orang yang nggak ngerti selalu kena tipu atau istilahnya kena jebakan beli printer murah tapi harga cartridge tintanya mahal sekali dan bikin kita rugi. Ya. Nah, sekarang juga masih ada harga printernya murah, harga cartridge-nya juga murah, tapi biaya cetaknya mahal. Nah, yang saya mau adalah 3M. Murah juga biaya cetak per lembarnya. Kenapa bisa harga tintanya udah murah tapi kok biaya cetaknya mahal? Karena ternyata harga cartridge tintanya dimurahin tapi isinya juga dikurangin. Jadi kita tuh istilahnya sama juga bohong, ya. Jadi kan kadang-kadang ada nih produsen yang misalnya dia jual minuman misalnya, ya satu botol isinya 400 ml harganya 10.000. Ternyata dia bikin paket hemat, harganya dibikin jadi 7.000. Tapi isinya bukan 400 ml, tapi isinya cuma 250 ml. Nah, itu artinya sama juga bohong alias mahal. Itu yang saya nggak mau. Jadi yang saya mau harus 3 ini syaratnya wajib. Murah harga printer, murah harga cartridge tintanya, dan juga murah biaya cetak per lembarnya. Oke? Nah, daripada teman-teman bingung mau cari printernya seperti apa, karena tadi kita udah tahu ya, syaratnya adalah printernya nggak sering dipakai, dan yang pasti awet, jadi tintanya nggak gampang kering. Nah, kalau tinta nggak gampang kering itu artinya teman-teman harus beli produk yang original. Karena kalau printer menggunakan cartridge tinta yang original itu pasti jaminan kualitas tintanya bagus, nggak dipakai lama, mau seminggu, 2 minggu atau bahkan sampai 2-3 bulan masih nggak apa-apa. Dan yang pasti kalau cartridge-nya original ya, kita baru pakai cetak sedikit atau kita baru beli terus tiba-tiba setelah 2 minggu atau 1 bulan itu rusak, ada garansi dari pabrikan. Artinya kita bisa klaim ke service center untuk diganti dengan yang baru. Itu artinya kita dapat perlindungan sebagai konsumen. Makanya kenapa kita harus pilih produk yang original, ya. Karena kita maunya kita dapat garansi. Jadi jangan kita beli terus baru dipakai sebentar rusak, kita nggak bisa garansi, kita buang, kita juga rugi. Jadi kita maunya semuanya produknya original. Oke? Nah,
produknya apa aja? Saya langsung kasih lihat ya supaya teman-teman nggak usah bingung nyarinya. Karena sekarang apa-apa udah transparan, jadi kita langsung aja to the point. Nah ini update ya, nih tanggal 5 Januari 2022. Jadi produk yang saya kasih tahu printernya itu printer yang memang masih available, yang masih dijual saat ini, bukan yang sudah discontinue atau sudah nggak ada. Oke, tipenya yang pertama adalah HP 2335 ya. Ini terserah mau 2335, 2336, 2337 terserah bebas karena produknya sama cuma beda warnanya aja. Ini ada hijau, ada yang ungu, ada yang putih ya. Tapi di sini yang saya mau kasih keterangan atau kasih tahu adalah kata kunci ini, ink advantage. Artinya ini printer versi cartridge tinta hemat. Ya, jadi ini printer harganya juga kalau teman-teman lihat 720.000 sampai 800 ribuan ya, kurang lebih di 720 sampai 800 ribuan. Ini fiturnya bisa print, scan dan fotokopi. Jadi cocok untuk kita punya printer WFH di rumah. Kita butuh scanner ya, dokumen yang kita butuh scan atau juga kadang-kadang kita butuh fotokopi, dan yang pasti printer ini bisa ngeprint. Dan dia koneksinya lewat USB ya. Jadi belum bisa wireless karena kita juga nggak butuh wireless. Nah, untuk printernya ini sendiri, ini adalah printer dari HP. Nah, selain dari HP, kalau teman-teman bilang, aduh saya mau punya merek lain dong, atau alternatif ada nggak yang seperti ini? Nah, pilihannya adalah si Canon. Canon tipenya E ya. E ini artinya ekonomis. E, ekonomis. Kalau tadi di HP, ink advantage, artinya juga ekonomis. Artinya ada kelebihan di tinta. Jadi tintanya, ini versi printer yang cartridge tintanya harganya lebih murah, dan isinya lebih banyak. Jadi kita bisa cetak lebih banyak. Artinya kita lebih irit. Oke? Nah, begitu juga di Canon E410 yang ada depannya E. Jadi kalau cari printer depannya harus yang ada E, ekonomis. Kalau yang nggak ada E artinya bukan ekonomis, artinya mahal. Ya, itu kata kuncinya. Nah, si Canon E410 ini juga sama fiturnya, dia print, scan, copy alias all in one. Ya, ini harganya di 860.000 sampai 940.000. Ya, 860. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ini kurang lebih harga patokan atau pasarannya seperti ini. Nah, jadi ada dua pilihannya, si HP atau si Canon. Ya, ada nggak merek Brother atau Epson? Tidak ada. Alias mereka semua printernya harganya di atas 1,5 juta, mahal, dan itu bukan printer yang cocok untuk jarang dipakai, alias printer ink tank. Jadi kita nggak butuh printer itu, kita butuh printer yang buat WFH. Jarang dipakai, tintanya awet dan nggak kering, dan juga yang pasti tintanya lebih banyak, bisa cetak lebih banyak, dan juga harganya lebih murah, sehingga kita hemat sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer lain yang sejenis ya. Nah, ini sekarang kembali lagi di sini harus 3M ya, ini harganya 3M, harga printernya juga murah, terjangkau. Harga cartridge tintanya juga murah ya, untuk printer HP dan juga si Canon tipe E series itu harga cartridge tintanya mulai dari 135.000 ya. Kita ambil contoh si HP 2335 ini ya. Ini harga cartridge tintanya 135.000 ya, kayak gini. Tipe tintanya itu HP 682. HP 682 ya, 130.000, 135.000 per satuan. Jadi kalau misalnya kita mau beli yang black, kita beli yang black aja 135. Kalau habis yang color, kita beli yang color juga sama, harga 135 sampai 140.000. Kurang lebih di sekitar angka itu. Nah, begitu juga si Canon. Ya, si Canon ini dia pakai tintanya PG47 dan juga CL57. Nah, ini harganya 380.000 tapi satu set. Tintanya satu set ya. Jadi ini juga harganya termasuk hemat. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah cartridge tintanya harganya lebih murah dan isi cetak page shield, istilahnya page shield ya, lebih banyak. Semakin banyak, semakin irit dan semakin murah. Nah, semua informasi ini page shield itu kita bisa cek di Google atau kita cari di website atau kita tanya ke toko. Karena semua cartridge tinta ini dia di dusnya ini ada keterangan dia bisa cetak kira-kira sampai dengan berapa banyak halaman ya. Nah, untuk ukuran berapa banyak halaman yang bisa dicetak itu ukurannya berdasarkan tulisan teks ya. Jadi kita cetak teks bukan cetak gambar ya. Jadi teman-teman juga harus tahu karena ini printer untuk printer di rumahan yang sebagian besar
penggunaannya itu adalah untuk dokumen atau teks. Oke. Nah, yang paling penting yang satu ini yang harus saya jelasin adalah karena masih sampai dengan saat ini masih ada aja, yaitu yang namanya printer jebakan. Printer jebakan itu artinya harga printernya murah, cartridge tintanya mahal karena nggak dikasih tahu harga tintanya berapa dan isi cetaknya ini sedikit, ya. Page shieldnya ini sedikit. Artinya udah cartridge tintanya mahal, isinya sedikit, berarti boros, cepat habis. Nah ini bikin kalian boncos. Ini yang saya nggak mau ya, tapi terserah. Kalau memang teman-teman berhitung lebih ekonomis, tentunya teman-teman pasti akan pilih yang biaya cetaknya murah. Oke? Nah, terus saya juga kasih tahu tipe apa yang jangan dibeli. Ya, tipe yang jangan dibeli, saya juga kasih penjelasannya di sini adalah si Canon IP2770, Canon MP287 dan Canon MG2570S ini jangan dibeli, alias kenapa? Cartridge tintanya ini mahal, ini bukan versi yang murah, bukan versi hemat. Artinya cartridge tintanya mahal sekali dan juga isi cetaknya sedikit, ya. Nanti teman-teman bisa cek berapa harga cartridge tintanya dan isi cetaknya atau page shieldnya. Kalau teman-teman males, tinggal komen aja di video ini. Ya, misalnya saya mau tahu nih tipe Canon IP2770 ini tintanya memang seberapa mahal dan seberapa boros. Nanti saya kasih perbandingannya dibandingkan dengan si HP2335 atau si Canon E410 ini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa ngelihat, bisa hitung sendiri. Jadi semua apa yang saya ceritain ini semua ada datanya dan kita bisa berhitung karena sekarang semuanya serba transparan. Oke? Jadi yang kalian jangan beli yaitu tipe si Canon ini karena ini semua printer yang tintanya mahal dan boros. Apalagi kalau misalnya di sini kalian lihat yang namanya Canon IP ya, ini pasti dikasih infus tabung dengan asumsi atau dengan iming-iming tintanya akan jadi irit karena memang pakai tangki tinta di sini, tintanya botolan kayak begini. Memang betul ini tangki tinta, jadi tintanya lebih irit, lebih murah. Ya, karena tintanya botolan, tapi ini bukan original. Artinya si cartridge-nya ini, si printer kan pakai tinta, pakai cartridge. Ini akan cepat rusak dan cepat jebol. Akibatnya setiap bulan teman-teman harus beli atau ganti cartridge-nya yang mahal dan boros. Ya, ujung-ujungnya printernya juga rusak dan juga kalian udah rugi keluarin uang begitu banyak buat gonta-ganti cartridge. Jadi ini saya nggak rekomendasi. Ya, karena ini bukan yang original. Karena kalau nggak dimodifikasi kayak begini, kayak ini Canon IP2770 ya, ini udah pasti nggak ada yang mau beli karena mereka sudah pada tahu ternyata ini printer harga cartridge tintanya mahal banget, isinya sedikit dan boros sekali ya. Jadi itu yang saya kasih penjelasan supaya teman-teman jangan salah beli ya, apalagi kalian beli printer WFH jangan salah beli baru beli printer baru beli tintanya baru dipakai sebentar ngeprint terus minggu depan mau diprint atau 2 minggu lagi ternyata tintanya udah habis atau low ya. Jadi jangan seperti itu karena kita juga nggak mau bikin teman-teman rugi. Oke? Semoga informasinya bermanfaat dan jika ada yang ingin dikomen, dikoreksi, silakan supaya kita sama-sama belajar dan juga untuk mendukung channel ini kalau ada iklan di depan, di tengah atau di belakang jangan di skip, dibiarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke? Semoga informasinya bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.